Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darin amin summa qala babu ma ja'a fil mazalim. Bermula ini bab menjelaskan tentang kezaliman. Zalim selalu diartikan aniaya. Ya, aniaya. Artinya zalim itu adalah tindakan yang merugikan atau tindakan kerugian. Asal kata zalim artinya adalah gelap. Berdefinisi zalim itu wat musyik fi ghairi maudhihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yang dalam prakteknya adalah mengambil atau menahan hak orang lain yang tidak dibenarkan agama. Tapi kalau agama membenarkan, nggak ada masalah. Seperti negara mengambil harta orang lain untuk menutupi atau menebus harta orang lain. Negara ambil paksa, misal kata itu boleh. Ya, baik. Dari Abu Musa al-Asy'ari, dia berkata bersabda Rasulullah Muhammad SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala menangguhkan hukuman terhadap orang yang merugikan orang lain. Sebab apabila Allah telah mengambil ketetapan untuk dihukum, maka itu tidak akan selamatlah ia dari keputusan Allah Ta'ala itu. Perhatikan surat Hud ayat 102, surat 11 ini ya. Begitulah Allah Ta'ala mengambil tindakan hukuman. Apabila Allah Ta'ala itu mengambil tindakan hukuman terhadap penduduk suatu daerah, sementara penduduk itu melakukan tindakan yang merugikan orang lain, dan itu sudah umum, sudah hati-hati, karena sesungguhnya tindakan hukuman Allah Ta'ala itu adalah sangat pedih. Dari Abu Hurairah anhu dia mengatakan, dari Rasulullah SAW mengatakan, siapa saja seseorang yang merugikan kehormatan atau harta orang lain, maka hendaklah seorang yang merugikan itu, kata Rasulullah, sekarang minta halallah, minta izinlah kepada dia, sebelum nanti dia dihukum pada hari yang tidak berlaku lagi harta di situ. Rasulullah sebutkan dinar, dirham, uang. Untuk menyenangkan orang yang dirugikan, kasihlah dia uang. Untuk menyogok, menyuap, nggak berlaku lagi. Karena gini, sesungguhnya kalau yang melakukan tindakan kerugian itu, dia mempunyai investasi, itulah bahasa kita, dalam catatan dia ada perbuatan-perbuatan baik dia. Ada perbuatan-perbuatan baik dia. Tentu maksudnya ini nanti bisa ditafsirkan memang perbuatan baik itu bisa maksudnya balasan terhadap perbuatan baik itu. Balasan itu sering kita sebut pahala. Terserahlah mau sebut pahala, upah, gaji, anugerah, terserahlah ya. Nanti ada yang menafsirkan ini maksudnya adalah memang perbuatan baik itu sendiri, ada yang menyebut pahalanya. Jika dia punya perbuatan baik itu, nanti akan diambil Allah itu seukuran perbuatan kerugian yang telah dilakukan kepada orang lain itu. Tapi jika tiada, maka keburukan orang yang dirugikannya itu akan diambil Allah dan diberi kepada dia yang melakukan tindakan kerugian itu. Kemudian dia yang melakukan tindakan kerugian itu yulqah, akan dicampakkan ke dalam neraka. Itu ya. Dari Abu Hurairah anhu, bahwa Rasulullah mengatakan, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa umatku yang bangkrut? Tentu sahabat menjawab, yang bangkrut itu ya Rasulullah, manla, yang nggak punya dirham, nggak punya dinar, nggak punya harta benda. Kalau cara kita sekarang, yang nggak punya apa-apa, itulah bangkrut. Rasulullah jawab, umatku yang bangkrut itu adalah orang yang nanti pada hari kiamat, dia membawa sholatnya, zakatnya, puasanya, ini bisa kita luaskan yang lain lah. Hajinya, sedekahnya, semua kebaikannya. Tapi sayang dia datang pada saat itu, dibuka catatannya, ternyata waktu hidup dia pernah memaki orang, menuduh orang berzina. Biasanya qazafa begitu digunakan untuk menuduh berzina, tapi ini bisa berlaku umum. Memakan harta orang dengan tidak sebenarnya, menumpahkan darah orang, memukul orang. Si dia yang melakukan itu, maka kebaikannya akan diberikan kepada orang yang dia rugikan itu. Sebulan. Jika kebaikannya habis sudah, padahal urusan belum selesai, maka keburukan, kejahatan, kejelekan, dosa orang yang dirugikannya itu akan diberikan kepada dia. Akhirnya dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu ya. Disebut dari Abi Maisarah, ada sesosok jenazah di dalam kubur, diberikanlah seutas cambuk kepada dia.
Ya, setelah dia ditanam, dikebumikan, tiba-tiba datanglah dua malaikat Munkar Nakir. Kata mereka berdua, kami pukul kau dengan 100 cambukan. Kata Mahir, itu kan aku berbuat baik begini, 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 tolonglah aku. Akhirnya, ya kalau bahas kita negosiasi, kuranglah 10, 10, 10, 10, 10, 10, sampai akhirnya kurang 99, sampai akhir kurang 99. Sampai akhirnya hanya tersisa satu. Nah, 100 kurang 99 tinggal satu kali cambukan. Apa boleh buat kami pukul kau satu ini? Dipukullah. Mafadaraba'ah wahidatan, dipukullah sekali cambukan. Dicambuklah dengan sekali cambukan. Efeknya adalah api pun bernyala-nyala di dalam kuburnya. Dia pun bertanya, kenapa kalian dua cambuk aku juga? Dijawab, kau pernah melewati seseorang yang sedang dirugikan oleh orang lain, dan dia minta tolong kepadamu. Ternyata kau tidak menolongnya. Nah, kau tidak menolongnya. Kata Syaikhul Samarkandi, inilah hukuman terhadap orang yang tidak menolong orang lain yang sedang dirugikan. Macam mana kalau dia pelakunya? Pelaku tindakan kerugian itu. Ini dengan catatan, kalau kita memang sanggup menolongnya, menyelamatkannya. Kalau tidak, maka perbanyaklah minta ampun kepada Allah Ta'ala atas ketidaksanggupan itu, yang tidak salah kita. Tidak salah. Karena tidak sanggup, tapi menunjukkan kerendahan hati kita, minta ampunlah kepada Allah Ta'ala. Syekh Maimun bin Maharat mengatakan, ada seorang membaca Al-Quran, sementara Al-Quran itu murka kepada dirinya sendiri. Betapa hal itu bisa terjadi, wahai Tuhan? Dia menjawab, karena dia membaca satu ayat Al-Quran. Nah, ada satu ayat Al-Quran. Boleh jadi sedang dia baca atau sedang tidak dibacanya. Ya. Nah, ada satu ayat Al-Quran, itu surah yang sama, surah Hud, surah 11, ayat 18. Ala la'natu ala zalimin. Ingatlah murka Allah terhadap orang-orang yang berbuat zalim. Sementara si membaca Al-Quran sendiri itu memang orang zalim. Makanya Al-Quran murka sama dia. Kisah ini bisa, atau cerita ini atau penjelasan ini dapat nanti dibaca pada bab taubat kitab ini. Kata Syaikhul Samarkandi, tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa merugikan orang lain. Karena kalau dosamu antaramu dan Allah Ta'ala itu mulai tajawazu angka. Allah akan maafkan kau. Tapi apabila dosamu itu antara kau dan manusia, maka tiada jalan kecuali kita meminta agar orang dirugikan itu memaafkan kita, merelakan perbuatan kita. Karena itu pantaslah orang yang merugikan orang lain itu segera bertobat, minta ampun kepada Allah terhadap dosa dirinya dan atas dosa orang yang dirugikan itu. Doakan kebaikan untuk orang yang dirugikan itu. Mudah-mudahan dengan begitu diharapkan nanti di akhirat dia bisa mau, rela, terbuka hatinya untuk menghalalkan, memaafkan, dapat dikata membebaskan kita. Gitu ya. Kata Syekh Maimun bin Maharan lagi, orang kalau dia merugikan, menzalimi orang lain, dan dia ingin minta maaf, ingin dibebaskan, ingin direlakan tindakannya itu, fafatahu. Tapi ternyata lu pun nggak bisa. Apapun sebabnya, dengan syarat ini maunya nggak bisanya. Ini syar'i ya, syar'i. Mau minta maaf kita udah nggak tahu di mana tempatnya, sama siapa, atau dia mungkin sudah wafat, keturunannya, warisnya kita nggak tahu, semua nggak tahu. Kalau gitu caranya adalah minta ampun kepada Allah Ta'ala. Dosa siapa? Tentu dosa kita pertama. Lebih kita minta dulu ya kepada Allah, dosa kita diampunkan. Lahu, baru untuk orang yang kita zalim itu setelah mengerjakan sholat. Mudah-mudahan dia dapat keluar dari kezaliman itu. Itu diharapkan ya. Dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud mengatakan, siapa saja yang menolong orang zalim, siapa saja yang menolong orang yang merugikan orang lain dalam tindakannya melakukan kerugian itu. Ya. Ini bukan sekedar menolong. Dia minta tolong kita, tolong siramkan rumput dia. Ini kan tidak dalam rangka kezaliman, nggak apa-apa. Tapi yang menolong orang yang merugikan orang lain dalam kaitannya dengan tindakannya merugikan orang lain itu. Atau siapa saja yang mengajarkannya untuk mengemukakan alasan. Yang dengan itu dia dapat menyangkal hak orang lain ada pada dia. Ya, jadi
Si A bantu si B dalam rangka tindakan si B merugikan orang lain. Atau si A mengajari si B agar si B dapat mengemukakan alasan untuk menyangkal bahwa si B tersangkut dengan hak orang lain. Maka si A ba'a bighadab min Allah. Dia akan menjumpai kembali nanti kepada Allah. Allah murka kepada dia. Dan si A memikul dosa itu. Nah, si B tetap berdosa. Si A pun kena. Khalifah Umar mengatakan, dia pernah bertanya kepada Ahnaf bin Qais. Ahnaf, siapa manusia paling bodoh? Kata si Ahnaf, ya itulah orang yang mengabaikan akhiratnya demi kehidupan dunianya. Di sini digunakan menjual. Dia jual akhirat dengan membeli dunia. Kan rugi. Jadi akhiratnya itu. Jadi istilah macam transaksi, dia punya akhirat, dibelinya dunia pakai akhirat tadi. Itu dijualnya dunianya. Dijualnya akhiratnya. Ini kan rugi. Tetapi Khalifah Umar menjawab yang lebih dahsyat lagi. Kata Khalifah Umar, mau ku kasih tahu kau, ingat kau. Ingat kau. Unabbi'uka, ku kabari kau. Manusia yang lebih rugi lagi dari ini. Terkejutlah Hanaf. Balah ya mau aku mana? Itulah orang yang menjual akhiratnya dengan dunia orang lain. Ini kan bahasa kiasan. Kalau dia jual akhiratnya, dia beli dunia dia sendiri, itu memanglah manusia paling bodoh. Ada yang lebih bodoh lagi dari itu. Dia jual akhiratnya, dia beli dunia orang lain. Maksudnya apa? Ya dia tidak dia melakukan kerugian kepada orang lain sehingga pahala dia, kebaikan dia dikasih kepada orang lain. Itu lebih bodoh lagi. Dari Anas bin Malik Rasulullah mengatakan, tolong saudaramu yang zalim atau yang dizalimi, yang merugikan orang lain atau yang dirugikan orang lain. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, engkau suruh dia, ya Rasulullah, ini kata sahabat, ya Rasulullah, aku menolongnya yang dizalimi itu oke lah. Tapi macam mana aku menolong yang zalim, orang yang zalim, orang yang dizalimi, orang yang dirugikan, oke bisa aku tolong. Tapi orang yang menzalimi, orang yang merugikan orang, bagaimana aku menolongnya? Kata pertanyaan Anas bin Malik. Rasulullah jawab, kau halangi dia, kau cegah dia dari tindakan dia merugikan orang lain. Itulah caramu menolong dia, orang yang zalim itu. Khalifah Ali mengatakan, aku nggak pernah buat baik kepada orang lain. Aku pun nggak pernah buat buruk kepada orang lain. Ini kan bahasa kiasan. Karena Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran. Ini apa maksud Khalifah Ali? Aku tidak pernah buat baik kepada orang lain, tidak pernah buat buruk kepada orang lain. Maksud Khalifah Ali seperti yang tertera di dalam surat Fussilat, surat 41 ayat 46. Siapa yang berbuat baik itu untuk dirinya sendiri. Siapa yang berbuat jahat ya untuk dirinya sendiri. Maksudnya kalau aku berbuat baik kepada orang lain pun sesungguhnya kebaikan itu kembali kepada diriku sendiri. Jika aku berbuat buruk kepada orang lain pun sesungguhnya itu buat buruk kepada diriku sendiri. Kata Rasulullah, mengembalikan sepeser yang haram lebih utama daripada 70 kali mengerjakan haji mabrur. Ya, danik itu 1/6 perak. Ya, kalau cara uang kita sepeser. Mungkin cara sekarang, cara kita di Medan mungkin uang Rp500. Walaupun uang Rp200, Rp100 masih ada. Secara umum di Indonesia, Rp100 masih ada. Tapi di Medan kita ini, yang selalu digunakan transaksi Rp500. Istilah kata sepeser. Sepeser harta haram yang kau ambil dari orang lain. Ya, peser harta haram yang ada pada dirimu sebab kau ambil tanpa hak, kau tahan hak orang tanpa hak, kau mengambil atau menahannya, itu tapi kau kembalikan, itu lebih bagus daripada ibadah haji mabrur sebanyak 70 kali, kata Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini riwayat Ibnu Adi, ya. Hadis ini riwayat Ibnu Adi. Seterusnya,
Haji mabrur itu, kata-kata mabrur nih sekarang. Haji mabrur artinya haji yang di dalamnya tidak ada ria. Nah, ini kata-kata mabrur ini penting. Jual beli mabrur artinya jual beli yang tidak ada tipu menipu sikit pun di dalamnya. Ya, kalau haji mabrur itu sikit pun tidak ada ria di dalamnya. Sikit pun tidak ada ria. Jual beli mabrur, jual beli yang di dalamnya sikit pun tidak ada tipu menipu. Perniagaan, perdagangan, bisnis yang mabrur, yang di dalamnya sedikit pun tidak ada ribanya. Itu kata-kata mabrur. Jadi tergantung apa perbuatan yang dilakukan. Ya. Dari Abu Musa al-Asy'ari dia mengatakan, Rasulullah menyatakan, Mal'unun man sa'ala biwajhillahi ta'ala. Mal'unun man yus'al biwajhillahi ta'ala. Yamna'u sa'ilahu. Fayamna'u sa'iduhu. Malam yas'al hajaran. Dimurka, kata Rasulullah Muhammad SAW. Dimurka orang yang mengemis menggunakan kebesaran Allah Ta'ala. Dimurka seseorang yang dia dimintai sesuatu. Padahal orang yang meminta tadi, murka Allah Ta'ala. Seseorang yang dimintai sesuatu, tapi dia tidak memberikannya. Tidak memenuhi permintaan orang yang meminta itu. Selama yang diminta itu bukan sesuatu yang, tadi saya baca hajar salah, hujran. Sesuatu yang buruk. Ya. Sesuatu yang buruk. Kalau yang buruk jangan. Baik. Juga dimurka oleh Allah siapa saja yang menyusahkan saudaranya muslim. Au makarahu. Atau menipu daya. Kalau bahasa kita sekarang, mengolah. Kata mengolah itu positif, tapi sekarang mengolah ini jadi kata negatif pula. Diolah-olahnya saudaranya muslim demi kepentingan dia pribadi. Itu dimurka Allah Ta'ala. Mal'unun man kadzabah. Dimurka para orang yang menipu, berdusta, berbohong. Dimurka pula harta yang tidak dikeluarkan zakatnya setiap tahun. Dimurka pula tubuh yang tidak dicoba Allah setiap tahun. Atau misal kata bala, cobaan lah. Jadi tubuh yang selama setahun, semalam tak ada cobaan. Artinya tak ada cobaan selama setahun itu. Nah, disebut malam di sini, ini menunjukkan satu waktu. Jadi bukan mesti malam. Ringkas kata, dimurka sebenarnya tubuh yang dalam setahun sekejap pun tidak dicoba oleh Allah Ta'ala. Misalnya cobaan itu apalah? Minal bala, sibah, wal asarah, tergelintir, terjatuh, nakbah, malapetaka, mardo, sakit, khadasyah, misal kata tergores tidak, atau matanya tidak ada mengalami sakit, atau apapun yang lebih rendah dari itulah. Waktu lain artinya mata berkedut-kedut begitu. Nggak ada cobaan. Pendeknya selama setahun dalam hidup dia tidak ada cobaan dari Allah Ta'ala. Ini tubuh yang dimurka oleh Allah Ta'ala. Ini harap difahamkan secara luas, ya, karena berarti dia ini takut dikhawatirkan istidraj, lalai terhadap nikmat. Dari Abu Darda anhu Rasulullah mengatakan, ini dari Abu Darda pula, ya, Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Allah Isa, sampaikan kepada pemuka-pemuka Bani Israel, aku adalah raja di raja. Jiwa mereka berada di tanganku. Siapapun di antara mereka yang kujadikan patuh kepada aku, sesungguhnya aku mengasihi mereka. Ya, fa'in ato'ani ibadi, maksudnya hambaku yang patuh kepada aku, secara tauhid kan Allah Ta'ala yang menetapkan begitu. Jadi siapa di antara hambaku yang patuh kepada aku, dan di antara pembesar-pembesar kau itu bilang sama orang itu, kalau siapapun di antara kalian yang patuh kepada Allah Ta'ala, aku akan menjadikan mereka sebagai kasih sayang kepada manusia, kepada Bani Israel. Saat itu ya, ini berlaku umum. Jika mereka mendurhakai aku, kujadikan mereka adalah sebagai bencana kepada Bani Israel. Maka jangan sibukkan diri kalian meminta agar Allah menurunkan murka. Jangan, tetapi bertaubatlah kalian kepada aku. Aku akan berlemah lembut kepada masyarakat, kepada Bani Israel itu.
Nah, artinya ini para pemuka penting mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ini dari perspektif Islam. Kalau secara umum mendekatkan diri kepada satu kuasa tunggal yang menguasai kita itu penting. Jangan murka kepada orang yang lebih rendah dari kita. Dari Abu Sa'id Al-Khudri anhu dia mengatakan ada seorang muhajirin memerlukan sesuatu sehingga datang kepada Rasulullah Muhammad SAW sehingga dia ingin menjumpai Rasulullah berdua-dua saja supaya dia dapat mengemukakan keperluannya. Waktu itu Rasulullah sedang di Batha, sedang melakukan inspeksi terhadap pasukan, ya. Dia datang waktu malam hari, ya, fayatufu. Dia datang pada malam hari. Dia maksudnya ini ya, maksudnya Rasulullah. Rasulullah itu menginspeksi beliau, ya, tak sopan juga kalau saya sebut dia saja begitu, ya. Nah, Rasulullah SAW datang malam hari menginspeksi pasukan itu, ya, tufu inspeksi berkeliling. Sampailah nanti mendekat subuh. Rasulullah pun pulang sholat subuh. Kata Ustaz Al-Khudri, sekali waktu Rasulullah fahabisahu tawafu dzatalatin hatta asbaha. Inspeksi ini memakan waktu yang lebih panjang dari yang biasa. Sehingga Rasulullah satu malam sampailah subuh. Ketika Rasulullah berada di atas kendaraannya, sahabat tadi pun datang kepada Rasulullah SAW. Beliau pun memegang tali kekang unta Rasulullah. Kata beliau, ya Rasulullah, aku ada perlu pada baginda. Kata Rasulullah, ya tentu ini ada hal yang mendesak, yang urgent. Biarkan, tinggalkan aku dulu. Bukan aku nggak mau dengar kau, tinggalkan aku dulu. Insya Allah hajat kau, keperluan kau nanti akan terpenuhi. Fa'inaka satu dariku hajataka. Fa'aba, tapi dia tak mau. Tapi dia tak mau. Tetap dia ingin sampai kepada Rasulullah. Karena falamma khasyi'an yahbisahu khafaqah bisauti khafkatan. Karena Rasulullah takut tertahan. Ini ada persoalan genting, kita mau menghadapi musuh. Rasulullah takut tertahan dalam hal ini, maka Rasulullah pecut dia. Ya, Rasulullah cambuk dia. Jadi Rasulullah cambuk dia, Rasulullah pecut untuk silakan pergi. Aku ini sedang serius memaksa pasukan. Apalagi sekarang waktu subuh sudah masuk. Barusan ku tinggalkan pasukan, ini subuh sudah masuk. Aku mau sholat subuh pula. Kira-kira begitu. Jadi ada dua hal. Satu, Rasulullah ada hal yang urgent memeriksa pasukan, menginspeksi pasukan. Yang kedua, ada yang jauh lebih penting dari itu, sholat subuh sudah masuk. Rasulullah pun berlalu meninggalkan dia mengerjakan sholat subuh. Selesai sholat subuh itu, Rasulullah pun menghadapkan wajahnya kepada jamaah. Berkumpullah masyarakat sekitar beliau. Kata Rasulullah, mana ya orang yang kupecut barusan tadi? Rasulullah ulang. Kalau ada di antara kalian bangkit dia. Dia pun bangkit. A'udzubillahi summa Rasulullah. Aku berlindung dengan Allah dan Rasulullah. Rasulullah pun mengatakan kepada dia, uduk, sini, dekat, sini. Dia pun dekat. Rasulullah pun duduk di depan dia. Dan Rasulullah mengambil pecut tadi. Nyambut tadi, kata Rasulullah, balas. Khus bijil datika waqtasso minni. Ambil. Ambil pecut ini, kisos. Balas aku. Nggak apa-apa. Kata sahabat tadi, aku berlindung dengan Allah. Tak mungkin aku mencambuk nabinya. Tak mungkin. Ambil, kata Rasul, nggak apa-apa. Dia mengatakan aku dengan Allah. Tak mungkin aku mencambuk nabinya. Maksudnya nabiku. Nggak mungkin. Baiklah, kata Rasulullah. Kalau memang kau tak mau, gini saja. Ku kasih alternatif. 2. 1, kau maafkan. Atau kalau tak mau, kau ambil balasan. Dia pun mencampakkan cambuk pecut tadi. Tak mungkin lah. Ku maafkan ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, hai manusia, hati-hati kalian terhadap Allah Ta'ala. Tiada seorang pun yang merugikan, menzalimi, menganiaya orang beriman yang lain kecuali Allah Ta'ala mengambil balas kepada dia terhadap hari kiamat. Jadi langsung Allah Ta'ala, ya. Terhadap tindakan menzalimi orang lain itu langsung Allah Ta'ala bertindak. Kata Rasulullah, demi Allah, penuhilah hak orang lain itu. Penuhilah orang lain. Karena sesungguhnya tu'addunal huququ ila ahliha. Hak-hak orang lain itu akan dipenuhkan. Allah akan dipenuhkan Allah kepada pemiliknya pada hari kiamat. Bahkan kambing yang tidak bertanduk pun, sebab ditanduk oleh kambing yang bertanduk itu pun akan diadili Allah nanti di akhirat. Rasulullah mengatakan, orang-orang yang dirugikan itu, mereka lah sesungguhnya orang-orang yang berjaya, yang sukses, yang menang di hari kiamat nanti. Kata Syekh Sufyan Sauri rahimahullah ta'ala alaihi,
Jika aku bertemu Allah Ta'ala dengan membuat 70 dosa antaraku dengan Allah Ta'ala, itu masih lebih ringan lagi bagiku daripada aku bertemu Allah Ta'ala dengan satu dosa yang sangkut antara aku dengan manusia. Kata Syekh Ibrahim bin Adham, rahmatullahi alaihi, dia mengatakan, tidak pantas seorang yang punya hutang, dia mengadun makanan pakai minyak. Nggak pantas. Atau makan mungkin lebih murah lagi dari minyak. Tak pantas. Malam yakridainau, selama dia belum membayar hutangnya. Karena ini hak orang lain, ya. Ini mau hati-hati. Syekh Fudail bin Iyad mengatakan, membaca satu ayat Al-Quran dan mengamalkannya itu lebih kusukai daripada menghatamkan, menamatkan 1000 kali tamat. Satu ayat diamalkan, itu lebih bagus daripada aku membaca sampai 1000 kali tamat. Ya, menggembirakan orang mukmin, memenuhi keperluan mereka, itu lebih aku sukai daripada aku beribadah sepanjang umurku. Mengabaikan kesenangan dunia dan menolaknya yang mengakibatkan lalai kepada Allah, itu lebih aku sukai daripada aku mengabdi kepada Allah dengan pengabdian seluruh penduduk pengisi langit dan bumi. Tidak terlibat dalam sepeser pun benda haram. Tidak terlibat dalam sepeser pun duit atau uang haram, itu lebih kusukai daripada aku mengerjakan 100 kali haji yang menggunakan dana yang halal. Itu ya. Disebutkan dari Abu Bakar Al-Warraq, Syekh Abu Bakar Al-Warraq, beliau mengatakan, aksaru ma yanzu minal qalbil iman, innama yanzu indal maut. Aksaru ma yunza'u minal qalbil iman, bukan yanza'u, yunza'. Perbuatan yang paling banyak mempengaruhi tercabutnya iman dari hati itu tak ada lain adalah merugikan orang lain. Yang mengerikannya bukan itu. Innama yunza'u maut. Tercabutnya iman itu saat menjelang mati. Sebab apa? Sebab merugikan orang lain sepanjang hidup. Beliau mengatakan, Zunubi, kami tengok dosa-dosa nih, dosa ABCD, tengok semua jenis dosa, kata Syekh Abu Bakar. Ternyata tidak ada dosa yang paling cepat dalam kaitannya hilang, tercabutnya iman itu selain perbuatan yang merugikan orang lain. Perbuatan, tindakan, apa saja yang kita lakukan kalau itu merugikan orang lain, itulah yang paling cepat mencabut, menghilangkan iman dari dalam jiwa kita. Yang lebih ngeri tercabutnya itu ketika sakaratul maut menjelang mati. Kalau dalam hidup tercabut, andai kata kita masih bisa Islam balik, beriman balik, kan mengerikan. Syekh Abdul Qasim Al-Hakim ditanya, hal min zambi yanzi'ul iman min al-abdi, apakah ada dosa yang membuat iman manusia tercabut, hilang, lenyap, binasa? Ada 3. Ada 3 kata beliau. Tidak mensyukuri dia sudah beragama Islam. Tidak takut dia hilang Islam itu dari diri dia. Dan dia merugikan orang Islam. Anda jangan salah paham, berarti boleh merugikan orang non-Muslim. Bukan begitu. Ini menunjukkan kalau sesama Islam saja kau mau merugikannya, tentu jauh lebih mudah kau merugikan orang yang bukan Islam. Maksudnya itu bukan berarti pula orang Islam tak boleh dirugikan, orang non-Muslim boleh dirugikan. Bukan begitu maknanya. Ini menunjukkan sedangkan sesama Islam saja kau mau merugikan, apalagi sama orang lain. Seakidah, kira-kira begitu. Padahal tindakan merugikan itu kepada siapapun tidak boleh dilakukan. Apapun anutan, kepercayaan agama, latar belakang, suku, apapun lah dia. Selama dia manusia. Jangankan kepada manusia, nanti akan kita baca pada bab berikutnya. Merugikan hewan pun tak boleh. Bahkan menolong hewan itu bisa menjadi jalan ke surga. Apalagi manusia orang non-Muslim. Tapi ini takjub kita. Kalau sama orang Muslim, sesama Islam kau mau merugikan, betapa jauh lebih mudah kau merugikan orang non-Muslim. Karena itu, 3 ini. Tidak bersyukur dia beragama Islam, tidak takut dia hilang Islam dari dirinya, dan dia merugikan orang Islam. Maka itu bisa mencabut iman dalam hati dia. Dari Anas bin Malik, Nabi Muhammad SAW
pernah menasihati seorang sahabat dengan 3 perkara. Pertama, perbanyak ingat mati. Itu akan membuat perhatianmu jauh dari yang lain, sehingga kau fokus untuk berbuat kebaikan demi keselamatanmu. Syukuri nikmat yang ada pada dirimu, itu akan menambah kualitas nikmat dan nominal nikmat. Dan doakan. Wa'alaika bidu'a, berdoalah kau. Karena sesungguhnya kau tidak tahu kapan doa kau itu dikabulkan Allah Ta'ala. Pokoknya doa sajalah, minta itu. Dan Rasulullah melarangnya dari 3 hal. 1, jangan batalkan janji. Dan jangan pula membantu orang untuk membatalkan janji. Itu kata Rasulullah. Jangan batalkan janji. Jangan bantu orang untuk membatalkan janji. Jauhi perbuatan zalim merugikan orang lain. Karena orang yang dirugikan, orang yang dizalimi, itu akan betul ditolong. Sesungguhnya Allah akan menolong dia. 2 ya, terkait janji. 2 terkait kezaliman. Yang ketiga, wa yaqul makra. Jangan culas. Jangan licik kepada orang lain. Ini kata Rasulullah. Karena kelicikan itu tiada menimpa kecuali pelakunya sendiri. Walaupun sepintas nampak menolong dia kelicikannya itu, tapi sesungguhnya itu akan menimpa, merugikan diri dia sendiri. Dari Yazid bin Samurah dia mengatakan, neraka itu ada tempat seperti pantai. Di situ ada ular, banyak ular yang besar-besar. Ya, di situ disebut kalbakhati. Bakhati itu adalah unta dari Khurasan. Itu unta kualitas tinggi. Kira-kira begitulah. Ada ular besar-besar. Dan ada kalajengking. Ya, seperti keledai. Ya, bagol itu adalah hasil perkawinan silang keledai dengan kuda. Begitulah kira-kira ya. Jadi ularnya itu besar-besar. Begitulah ceritanya. Pengisi neraka jahanam itu kalau minta tolong agar siksa mereka diringankan, dibilang kepada mereka, pergilah ke pantai sana, ringanlah. Mereka pun keluar. Ternyata ular itu menggigit mereka. Ular-ular itu menggigit mereka. Ya, ular-ular itu menggigit mereka. Kalau cara binatang, tentunya untuk ular lebih tepat lagi disebut mematu. Ya, walaupun ada giginya kan, mereka dipatu ular, bibir mereka, muka mereka, dan bagian tubuh mereka yang disukai Allah Ta'ala. Akibatnya mengikis mereka. Dikikis lagi ya. Maka mereka pun minta tolong kepada Allah Ta'ala agar mereka bisa lari. Larilah dari tepi pantai tadi itu, masuk balik ke dalam neraka. Itu mau mereka, kena susah, kena pedih, kena sakit, kena derita yang sangat berat melalui ular tadi, melalui kalajengking tadi. Masuklah mereka kembali ke dalam neraka. Ternyata dalam neraka mereka mengalami sakit kulit pula, kudis, sehingga mereka menggaruk-garuk kulit mereka itu, saking kan hebat garukan itu, nampak tulang itu tadi. Dikatakan, hal yu'zika hada, fulan, sakitkah kau? Dukakah kau? Pedihkah kau rasa? Ya, dikatakan. Inilah siksaan, hukuman yang setimpal terhadapmu karena kau menyakiti orang lain. Ini dia ya. Perhatikan surat An-Nahl ayat 88. Itu jelas, itu disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat 16 itu, ayat 88. Kami tambahkan siksa di atas siksa kepada mereka sebab tindakan kerusakan yang mereka lakukan. Diriwayatkan daripada Khalifah Umar bin Khattab, beliau mengatakan, cukup disebut tindakan aniaya, tindakan zalim, tindakan yang merugikan itu bagi seorang mukmin apabila ada 3 ini. 3 nih. 1, dia menjelekkan orang lain, padahal dia melakukan juga. Itu dia. Dia jelekkan orang lain. Dia cela orang lain. Dia ejek orang lain. Dia hina orang lain. Padahal tindakan itu dia lakukan juga. Ini hebat. Ini udah zalim. Dia pandai melihat cacat celah orang lain. Padahal dia tidak mau melihat cacat celah dirinya sendiri. Ini orang tua-tua kita kata dulu. Semut di seberang lautan jelas kelihatan. Gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Ini keliru ya. Dan diuji jalisahu, menyakiti kawannya. Padahal tindakan itu tidak dia perlukan.
Kecuali kalau menyakiti itu diperlukan. Misalnya kawan dia mau merugikan dia. Entah mau menumbuk, memukul dia, ya perlu membela diri. Akibatnya tersakiti kawannya itu oke, tak ada masalah. Dia nggak ada masalah. Ya. Bukan berarti boleh menyakiti yang bukan kawan kita. Walau bukan musuh kita, dia kawan kita bukan, musuh kita bukan. Berarti boleh menyakiti dia. Bukan begitu. Ini proses penjelasannya seperti yang di atas tadi. Ya. 3 ini cukup orang itu disebut sebagai orang yang zalim. Bahaya. Ya. Dari Rasulullah mengatakan, dari bawah arasy ada yang berseru pada hari kiamat. Wahai umat Muhammad, maka nalia qibalakum minat tabi'ati faqad wahabtu lakum. Apapun tabiat, ya, perbuatan salah kalian kepadaku, sudah kuberi maaf. Tinggal lagi perbuatan salah kalian yang terjadi di antara sesama kalian, kuperintahkan tawahabuha, saling memaafkanlah kalian. Kalau itu kalian lakukan, masuklah kalian ke dalam surga sebab kasih sayangku. Seterusnya, dari Syekh Zahid Abu Abdullah Ar-Raqi di Bukhara, ya, dia mengatakan, waktu itu aku antara jaga tidur. Kalau bahasa Medan, jaga nih bangun, antara bangun dan tidur, antara bangun dan tidur. Tiba-tiba aku dengar suara, dia mengatakan begini, seluruh kebaikan terkumpul hanya pada 2 saja. 1, mengagungkan perintah Allah Ta'ala. 2, berusaha mendamaikan orang yang bermusuhan. Ada ya? Ini sesuai dengan firman Allah surat Al-Anfal. Ya, ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Anfal. Surat 8 ayat 1. Dan mereka mendamaikan antara orang-orang yang bermusuhan. Sampai sini dulu. Nanti akan kita sambung bab kasih sayang dan simpati kepada orang lain. Ya, itu bab berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.